Swastiastu. Halo anak-anak kelas 12 ya. Jumpa lagi dengan Bapak untuk pelajaran kimia. Jadi setelah materi sifat kualitatif larutan dan ada 2 tugas yang sudah Bapak berikan, jadi kita akan lanjut ke bab selanjutnya ya, yaitu tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Tapi kita akan membahas dulu tentang reaksi redoks ini ya. Oke, jadi reaksi redoks ini sebenarnya sudah ada materinya di kelas 10 ya, tetapi Bapak akan mengulang lagi, mungkin kalian sudah lupa ya. Jadi Bapak akan mengulang lagi tentang reaksi redoks ya. Jadi untuk reaksi redoks di sini ya, untuk definisinya itu kan sebenarnya reaksi yang mengalami peningkatan ataupun penurunan bilangan oksidasi. Nah, untuk bilangan oksidasi di sini ya, waktu itu mungkin sudah di kelas 10 sudah pernah, tapi Bapak akan mengulanginya. Jadi ada berbagai cara dalam penentuan bilangan oksidasi unsur. Yang pertama bisa ditentukan melalui golongan yang ada di tabel sistem periodik. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam tabel sistem periodik itu untuk bilangan oksidasinya bisa sesuai ya. Misalnya ini golongan 1 positif 1, golongan 2 positif 2, golongan 3 positif 3, golongan 4 ini bisa positif 4 atau negatif 4. Itu nanti bergantung pada teman yang berikatan ya. Kalau golongan 4 itu contohnya biasanya atom karbon ya, atom karbon nanti berikatan misalnya dengan H ya. Kalau dia berikatan dengan positif yang atom karbon ini, maka dia yang menjadi negatif. Tetapi kalau atom karbon berikatan dengan yang negatif ya, yang di golongan 5, 6 itu berarti dia yang menjadi positif. Kemudian nanti bisa berdasarkan muatan unsurnya ya. Misalnya nih ada Na yang memiliki muatan plus di atasnya seperti ini ya, maka biloksnya itu untuk Na ini sama dengan positif 1. Atau mungkin untuk yang oksigen ya, di sini ada tanda 2 min sebagai muatannya, maka biloksnya juga sama dengan min 2 ya, sesuai dengan jumlah muatannya di sini. Dan juga ada biloks unsur bebas ataupun unsur-unsur molekul unsur ya. Ini bilangan oksidasinya itu sama dengan 0. Kalau dalam suatu reaksi yang sendirian ya, misalnya ada Mg saja ya, tidak ada temannya lagi, ini cuma satu atom atau satu unsur ya, ada Na, Mg atau C saja atau O saja atau mungkin yang lainnya, pokoknya dia sendirian satu atom, berarti bilangan oksidasinya sama dengan 0. Ataupun yang molekul unsur itu contohnya seperti ini. Molekul unsur itu dia satu atom ya, yang setidaknya dengan unsur yang sama ya. Misalnya ada O2, berarti ada 2 atom O yang menjadi satu, ada Cl2, ada F2, S8, N2, B4. Pokoknya dia satu atom saja yang jumlahnya lebih dari satu ya, yang menjadi satu. Ini biloksnya semuanya ini adalah 0 ya. Oke, kemudian ada penentuan bilangan oksidasi lagi ya, unsur-unsurnya.
ini contohnya. Untuk penentuan bilangan oksidasi unsur itu ada yang berdasarkan ikatan dengan atom lain. Misalnya untuk SA di sini dengan L ya, ada NaCl. Kalau memang bisa langsung mengetahui berdasarkan yang golongan tadi, itu bisa langsung ditulis ya masing-masing bilangan oksidasinya, Na berapa, L-nya berapa. Atau mungkin bisa melalui perhitungan seperti ini. Misalnya kita akan mencari bilangan dari Cl ya. Untuk yang Na kita menerapkan sesuai dengan yang golongan tadi. Na ditambah Cl sama dengan 0. Nah, untuk 0 di sini itu senyawa netral, bilang senyawa itu sama dengan 0. Jadi yang dimaksud dengan senyawa netral itu ketika ini membentuk suatu senyawa tidak ada muatan di atasnya seperti ini. Ya, tidak ada tanda positif atau negatif di atasnya seperti ini, berarti dia senyawa netral ya, bilangannya sama dengan 0. Berarti nanti unsur-unsurnya ditambah ya, unsurnya di sini ada Na dengan Cl, ditambahkan itu nanti sama dengan 0, ini sama dengan bilang dari senyawa. Na gunakan seperti yang tadi yang berdasarkan golongan ya. Positif 1 ditambah dengan Cl sama dengan 0. Jadi kita kalau mau cari bilang dari Cl berarti Cl sama dengan ini pindah luas, positif 1 pindah luas jadi negatif 1 ditambahkan dengan 0 sama dengan negatif 1 ya. Bisa langsung dari sini ya, ini cuma cara menghitungnya. Ataupun yang ini nanti ada MgCl2. Mg kita tak tahu berapa ya, tapi Cl kita ketahui dia muatannya adalah negatif 1 seperti yang tadi. Tapi di sini ada dua jumlah atom Cl-nya ya. Bukan berarti ini apa namanya, karena dia termasuk molekul unsur ya, bukan berarti di sini 0, di sini sesuai nanti golongannya enggak. Kedua jumlah unsur ini kalau dijumlahkan biloknya nanti akan sama dengan 0 karena dia netral ya. Unsur ini ditambah unsur ini sama dengan muatannya nanti, itu maksudnya. Nanti kalau dia kasusnya seperti ini, maka kita akan membuat dia Cl ini atomnya sebanyak 2. Berarti Mg ditambahkan 2 dikali biloknya berapa sama dengan 0. Sama dengan 0 itu karena tidak ada muatan di atasnya ya. Oke, berarti kita nanti cari ya, karena ini Mg ditambah 2 dikali min 1 sama 0, berarti Mg dikurangi 2 sama dengan 0 ya. Nanti Mg sama dengan positif 1. Jadi tanda positif atau negatifnya itu tetap ditulis ya. Jadi ini berdasarkan atom yang lain. Nah, untuk berdasarkan ikatan ya dengan atom yang lain, jadi penentuan biloksnya itu yang kita misalnya nih seperti tadi. Kalau dia ada salah satu yang kita tidak ketahui, yang salah satu kita ketahui, bisa kita hitung. Ya, tetapi kalau keduanya sama-sama kita tidak tahu sebelumnya, lihat yang paling belakang ya, unsur yang paling belakang. Kalau dia terdiri dari 2 unsur ya, 2 atom ini, lihat yang paling belakang ya, itu nanti yang sesuai dengan golongannya yang digunakan ya. Karena Cl ini gunakan Cl itu yang seperti yang tadi yang di golongan itu, Cl ini berada di golongan 7 ya, cari di tabel sistem periodik. Oh, dia ternyata di golongan 7. Kalau golongan 7 tadi dia termasuk dalam kategori negatif 1 ya, maka Cl ini biloksnya negatif 1. 2 ini dikalikan karena jumlah atom Cl-nya itu sebanyak 2. Jadi yang kita cari ya. Jadi sesuai dengan perhitungan seperti ini dapat Mg sama dengan positif 2 ya. Nah, misalnya kalau dia ada 3 ya, kalau dia ada 3 senyawanya, siapa ada 3 unsurnya ya. Misalnya seperti ini. Ini terdiri dari 2 atom A dan 2 atom F, dan ada mana itu O, berarti ya sama dengan 0. Ini O ya, bukan 0 ya. Jadi H2SO4 kan ada 3 unsur, ada H, S, dan O. Itu berarti terdiri dari 2 atom H, dan 2 atom S, dan 4 atom O. Kalau dia seperti ini, jadi tetap menentukan yang paling belakang dan yang paling depan ya, sesuai dengan aturan yang golongan tadi. Kalau yang paling depan ini H berada di golongan 1. Jadi kalau golongan 1 dia positif 1. Karena jumlahnya ada 2, berarti dikali 2. Ditambahkan atom
kalau yang di tengah-tengah ini bakal kita cari ya. Kecuali memang disuruh untuk mencari bilog sini, ini diketahui, ya, baru dilakukan perhitungan. Tapi kalau memang seperti ini kondisinya, biasanya yang di tengah yang dicari. Ditambahkan di sini ada 4 atau O bilognya sesuai dengan golongannya, golongan 6, berarti dia negatif. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kalian akan mencarinya sesuai dengan perhitungan matematika dasar ya. 2 kali positif 1, 2 ditambahkan S, 4 dikali negatif 2 berarti negatif 8 ya. Berarti S sama dengan ini pindah ruas jadi min, ini pindah ruas jadi plus ya. Plus 8 dengan dikurangi 2 dengan positif 1 ya. Jadi ketemu ya bilog dari S itu sama dengan positif 6 ya. Jadi ini kan sebenarnya sudah diajarkan waktu reaksi redoks di kelas 10, jadi Bapak akan mengulanginya lagi. Oke ya, itu penentuan bilangan oksidasi dari unsur. Jadi nanti setiap ada disuruh menyatakan bilangan oksidasi, kalian nanti dapat menentukan bilogsnya ya dengan cara perhitungan seperti ini. Lihat jumlah atomnya ya. Dan cukup diingat nanti untuk yang golongan 1 positif 1, golongan 2 positif 2 dan seterusnya ya. Untuk menentukan yang awalnya ya, yang mana yang dapat kalian ketahui itu yang kalian taruh di sini. Kemudian nanti ya, kalau memang kalian tak tahu itu yang akan kalian dicari atau mungkin sesuai dengan arahan dari soalnya. Yaitu yang pertama penentuan bilangan oksidasi dari unsur ya. Yang kedua itu menentukan reaksi redoks yang reduksi dan oksidasi. Jadi untuk contohnya di sini kan sebenarnya banyak ya. Misalnya seperti ini. Oke ya. Ini adalah salah satu contoh dari suatu reaksi ya. Jadi untuk menentukan reaksi reduksi dan oksidasi, jadi reduksi itu zat yang mengalami penurunan bilangan oksidasi ya, sedangkan oksidasi itu adalah zat yang mengalami peningkatan bilangan ya. Jadi bilangannya yang mengalami peningkatan itu dari kiri ke kanan ya, seperti itu. Jadi pertama kita menentukan dulu di sini adalah bilognya masing-masing ya. Jadi yang ada di depan ini tidak perlu kalian perhatikan ya. Ini poinnya tidak perlu kalian perhatikan. Yang kalian perhatikan adalah unsurnya beserta jumlah atom secara khususnya ya. Oke, untuk H2 ini seperti yang tadi itu adalah molekul unsur, berarti bilognya N2 juga sama, berarti bilognya ya. NH3 nah ini N di sini ya, kalau dia ada 2 unsur seperti ini, tentukan dulu yang di belakang, baru nanti yang di depannya menyesuaikan ya. H itu berada pada golongan 1 ya, karena dia ini 2 unsur dan bukan termasuk molekul unsur, berarti dia harus tentukan dulu bilognya. H berada pada golongan 1 ya, berarti kan sini sebenarnya N ditambahkan 3 atom H golongan 1 berarti positif sama dengan 0 ini karena tidak ada muatan ya di atasnya. Jadi N itu ditambah dengan ya ini 3 ya. Jadi kan ini pindah ruas ya. N min 3 sama dengan 0 berarti N sama dengan 3 N ditambahkan 3 sama dengan 0 berarti N sama dengan ini 3. Ini
hanya oret-oretnya ya. Jadi nanti kalau dalam penulisan untuk menentukan reaksi reduksi dan oksidasi itu yang ditulis cuma angkanya saja, yang angka sudah jadinya. Ya. Nanti n di sini ya sedangkan K positif 1. Jadi usahakan agak tepat ya dalam penulisannya biar dia lurus ya. N milik min 3 A positif 1. Nanti biar tidak tertukar n nya. Nanti karena penulisannya kurang pas, nanti n bisa positif 1, apalagi unsurnya misalnya panjang ya. Apa senyawanya misalnya unsurnya banyak ya, nanti harus pas gitu. Nah kemudian nanti kalian arahkan ya unsur yang sama ya, jadi H dengan H ini dengan ini, N dengan N ya. Jadi H dengan H, N dengan N ya. A dengan H ya, dan berarti dari 0 menjadi 1. 0 menjadi 1 berarti dia naik ya. Kalau dia naik itu berarti dan jumlahnya itu sebanyak 1 dari 0 ke 1 ya. Sedangkan yang N dari 0 menjadi min 3, berarti kan dia turun lagi. Turunnya sebanyak berapa? Nah, ya, jadi di sini tuh tidak menentukan positif atau negatif, jadi hanya menulis angkanya saja. Ya. Oksidasi 1 karena naik dari 0 menjadi 1. Reduksi 3 itu karena dari 0 menjadi min 3, dia turun angkanya 3. Ya. Turun itu sama dengan dari naik. Nah, di sini yang perlu kalian tentukan dulu ya. Jadi menentukan reaksi redoks itu reduksi dan oksidasi. Jadi kalian harus menentukan dulu biloks-biloksnya masing-masing, baru kemudian nanti menentukan unsur ini dia naik atau turun ya. Kalau dia tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan, berarti dia sebenarnya adalah bukan reaksi redoks. Tapi kalau dalam contoh-contoh soalnya nanti memang umumnya semuanya akan diberikan ya, sebagian besar itu reaksi redoks ya, pasti akan mengalami naik atau turun. Jadi kalian nanti menentukan ya, mana yang mengalami kenaikan, mana yang akan mengalami penurunan ya, itu. Oke, jadi nanti contoh-contohnya untuk reaksi ini banyak ya. Nanti kalian akan menentukan reaksi redoks di sini. Nah kemudian nanti ada reaksi-reaksi redoks ya. Tadi kan ada golongan 1, 2 ya. Itu khusus untuk yang golongan A ya. Untuk yang golongan B misalnya ya. Golongan B ini bervariasi ya. Misalnya ada ya Cl3 ya. Berarti kan di sini Cl ditambahkan 3Cl sama dengan 0 ya, tetap ada nanti Fe ditambahkan Cl tadi juga dengan 0, berarti Fe dikurangi 3 dengan 0, Fe sama dengan positif 3 ya. Nah sedangkan mungkin ada senyawa ya, senyawa lainnya yang Fe ada FeOH2 ya. Berarti ini sebenarnya Fe ditambahkan ada 2OH. Nah OH di sini kalau dia dalam kurung seperti ini harus kalian jadikan 1 ya. Berapa sebenarnya biloks senyawanya? Caranya tetap seperti tadi, O sama H ya. Kalau dia dalam kurung seperti ini, gunakan aturan yang di golongan tadi. H ini berada golongan 1 berarti positif 1, O berada golongan 6 berarti negatif 2. Positif 1 dengan negatif 2 menjadi negatif 1. Berarti OH ini sebenarnya dia ya, negatif 1. Dan jumlahnya sebanyak 2. Ya, berarti Fe ditambahkan 2 dengan ini. No. Jadi Fe kurangi 2 dengan 0. Beda ya, ini positif 3, positif 2. Jadi penentuan biloks unsur itu seperti yang contoh sebelumnya ya, itu tergantung dari
temannya dia beritakan Fe dengan Cl3 biloxnya beda, Fe dengan OH2 biloxnya beda, ya di unsur yang sama. Jadi nanti penentuan dari bilangan oksidasi itu bergantung nanti dari temannya berdasar ya. Tapi tetap dengan aturan kalau kita mau menentukan bilox yang kita tidak ketahui, tentukan yang kita ketahui dulu, yang bisa kita ketahui dulu, tapi aturannya adalah dimulai dari yang paling belakang dulu ya. Kalau dia ada 3 unsur yang tadi, berarti paling depan, paling belakang dulu, kemudian baru yang paling depan, yang tengah-tengahnya kita cari ya. Jadi seperti itu caranya. Kecuali sudah ditentukan ya, oh yang paling belakang yang dicari, yang di tengah diketahui, di depan diketahui, baru cari seperti itu ya. Oke, jadi ini untuk penentuan reaksi redoks ya, untuk di pertemuan kali ini. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya akan disambung untuk bagaimana nanti akan menentukan penyetaraan reaksi redoks ya. Jadi di sini masih hanya dasar-dasarnya saja. Jadi nanti paling yang dasarnya itu hanya menentukan oksidasi dan reduksi. Ya, jadi Bapak hanya mengingatkan lagi oksidasi dan reduksi. Jadi tergantung dari reaksinya. Reaksinya ini nanti beragam ya, banyak dari contoh reaksi. Pokoknya ini sama ini menjadi ini dan ini ya, terusnya itu contoh reaksi. Kemudian nanti cari biloxnya masing-masing. Oke ya, untuk di pertemuan kali ini singkat saja untuk reaksi redoks. Di pertemuan selanjutnya Bapak akan memberikan pembahasan tentang penyetaraan reaksi redoks, karena ini adalah reaksi redoks dirinya untuk di kelas 12 itu ada penyetaraan tentang reaksi redoks. Oke ya, jadi sampai di sini dulu untuk teman kali ini ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selamat ya. Jadi maksudnya selamat dan juga semangat ya. Jadi untuk kali ini ya, untuk masalah tugasnya ya, tugasnya mohon disimak ya untuk ininya. Cari nanti berbagai dari persamaan reaksi redoks ya. Cari nanti dari berbagai persamaan reaksi redoks. Cari minimal 5 ya, 5 persamaan reaksi redoks ya. Kemudian nanti tentukan biloxnya masing-masing ya, unsur-unsurnya itu seperti ini. Kemudian nanti ya cantumkan nanti dia oksidasinya ini 1, misalnya kalau oksidasinya berapa, reduksinya berapa. Jadi persamaan kimianya yang di sini itu harus dia yang mengalami reaksi redoks ya. Jangan nanti dari unsur ini dengan unsurnya tidak ada mengalami perubahan. Setidaknya nanti harus ada satu unsur yang mengalami oksidasi dan ada satu unsur lainnya yang mengalami reduksi, walaupun sisa unsur lainnya itu sama. Maksudnya misalnya ada 4 jenis unsur, ada A, B, C, dan D. Oh ternyata yang berubah A yang di kiri tanda panah ini dengan A yang di sini mengalami oksidasi, sedangkan B yang di kiri tanda panah ini dengan yang di tanda panah mengalami reduksi. Oh C sama D tidak mengalami perubahan, oh tidak masalah, yang penting ada yang mengalami oksidasi dan reduksi. Itu yang kalian cari. Atau mungkin kalian cari di Google aja. Nah, contoh reaksi kimia reaksi redoks ya, khususnya persamaan yang ininya dulu, baru nanti kalian menentukan biloxnya masing-masing, baru nanti kalian menentukan oksidasinya berapa, reduksinya berapa ya. Oke, jadi sekian untuk kali ini. Bapak tutup dengan para Santi. Om Santi.